Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, jika kita sudah berjumpa, pasti akan ada yang kita bicarakan. Dan itu penting juga tidak penting. Bebas lah, yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, oh ya, saya ingin ucapkan selamat kepada teman-teman di Malaysia, kepada saudara-saudara di Malaysia, kepada sahabat-sahabat di Malaysia atas kemenangan di pertandingan Piala AFF yang pertama melawan Myanmar. Malaysia menang 1-0 oleh gol Faisal Halim di menit berapa ya? 50 berapa lah itu, 52 atau 51. Pokoknya di setelah jeda babak pertama. Nah, walaupun menang saudara-saudara, tetapi ini perlu dicemaskan cara bermain Malaysia karena lawannya tuh kurang mampu memanfaatkan peluang. Intinya kurang beruntung. Myanmar itu kurang beruntung. Kalau dia lebih beruntung, ya bisa jadi Malaysia imbang atau kalah. Nah, ini nanti akan kita bahas untuk edisi kali ini saudara-saudara. Kita analisis apa yang terjadi dan kira-kira bagaimana dengan pertandingan-pertandingan berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh Kim Pan-gon supaya Malaysia bisa menang, bisa tampil lebih baik, bisa lolos ke semifinal dan semoga bertemu Indonesia di final. Kita akan bahas di edisi kali ini. Saudara-saudara, beberapa hari lalu waktu setelah Malaysia melakukan uji coba dengan Kamboja dan Maladewa ya, Kamboja dan Maladewa, saya kan bikin pura-puranya analisis lah, pura-puranya apa ya gitulah. Namanya juga gadungan. Analisis gadungan gitu. Nah, saya berkata bahwa Malaysia yang ini tim apa ya? Ini Malaysia A apa Malaysia B? Atau Malaysia B kayaknya enggak juga ya. Ini Malaysia B plus lah. B plus atau Malaysia A minus. Ya pokoknya itulah, antara B plus atau A minus itu aja ya. Enaknya begitu kalau kita sebut Malaysia B ya kayaknya enggak juga ya. Malaysia A juga enggak. Ya paling adil ya, paling fair ya Malaysia A minus atau B plus. Nah, waktu itu saya bilang tim ini punya prospek menjanjikan asal. Nah, ada sejumlah syarat, salah satunya lini belakang dan pertahanan. Lini belakang dan lini tengah. Jadi pertahanan dan gelandang. Nah, waktu itu saya juga memuji Faisal Halim sebagai pemain yang bagus, yang punya prospek bagus, yang saya anggap dia kayak Andik Firmansyah waktu jaya-jaya. Sebenarnya bukan Andik Firmansyah, dia lebih tepatnya kayak kalau di Indonesia itu Zulham Zamrun, Lord Zulham. Sudah tahu kawan-kawan di Malaysia, kalau nggak tahu Lord Zulham, Google aja di YouTube. Google di YouTube ya, Google aja atau cari di medsos lah itu Lord Zulham. Kami di Indonesia menyebutnya sebagai Lord Zulham. Nah, itu udah mirip gayanya, terus potongan rambutnya kuning juga mirip, terus cara nomor punggungnya juga mirip, selebrasinya juga mirip. CR7 begitulah. Nah, itu lebih. Nah, ternyata Faisal mencetak gol kan dari sebuah terobosan yang bagus. Tetapi saudara-saudara,
Walaupun Malaysia menang dengan 1-0 oleh golnya Faisal, saya tidak melihat Malaysia bermain cukup cukup sebagus waktu lawan Kamboja atau lawan mana tadi, Maldives. Ya bisa jadi karena ini pertandingan udah, turnamen udah dimulai kan, bisa jadi faktor itu. Bisa juga karena faktor lapangan. Lapangan tuh kalau di Malaysia mereka disebut Padang ya, Padang. Nah, kalau di Indonesia Padang itu kota di Sumatera Barat. Kalau di Jawa itu, bahasa Jawa itu Padang itu artinya terang, lampunya terang, Padang, lampunya Padang. Nah, tapi lapangan itu nggak bisa jadi alasan, saudara-saudara, karena memang kedua tim juga main di tempat yang sama kan. Nah, yang mungkin bisa jadikan alasan adalah karena strategi formasi yang ditampilkan Kim Pan-gon itu memang, saya melihatnya memang ya defensif, saudara-saudara. Defensif dalam arti, kalau Anda lihat formasinya kan 5-4-1. 5-4-1, kalau dia menyerang otomatis jadinya 3-6-1 ya. Nah, itu kayaknya dia memang bertahan sambil mencoba mencari kemungkinan untuk serangan balik. Dan ya, yang nggak tahu apa alasannya, tapi itu yang terjadi seperti itu. Lini tengah Malaysia kurang berani memegang bola. Statistik waktu pertandingan melawan Myanmar itu terlihat sekali Malaysia berada dalam tekanan. Khususnya di babak kedua itu terlihat sekali. Hampir dikurung setengah lapangan. Dan statistik juga kan menunjukkan ball possessionnya lebih banyak Myanmar. Tidak hanya ball possession, shoot on target, shootnya, terus passingnya, akurasi pas, semuanya mutlak ke milik Myanmar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Tampaknya memang itu adalah strategi Kim Pan-gon untuk bermain defensif, mengandalkan serangan balik, mengandalkan kecepatan Safawi di kanan sama Faisal di kiri, terus berharap strikernya si siapa ya, Litak itu bisa mengandalkan kecepatan. Ya kayak gitulah. Kemungkinannya itu adalah pilihan yang diambil oleh Kim Pan-gon setelah memperhatikan kekuatan dan kelebihan Myanmar. Harus dipahami bahwa Myanmar kan main di kandang. Otomatis secara psikologis mereka lebih percaya dirinya lebih baik dari Malaysia. Dan ternyata kan ya memang itu terbukti benar. Jadi Myanmar menyerang Malaysia, hanya saja memang kurang beruntung, saudara-saudara. Kalau saya melihat Myanmar itu terlalu, ya mereka kualitas pemain mereka tidak sebagus Vietnam atau sebagus Indonesia atau sebagus Thailand atau sebagus Singapura. Kalau itu lawannya negara-negara itu, saya rasa Malaysia bisa kalah atau bisa imbang. Nah, bukti Malaysia beruntung itu ya waktu penaltinya siapa itu yang Myanmar itu dapat penalti di A. Itu kalau si Han Hasmi nggak bertindak seperti Emi Martinez, udah masuk itu kan. Tapi memang si Hasmi ini luar biasa, saudara-saudara. Dan itu kalau menurut saya, walaupun si Faisal Halim mencetak gol kemenangan, tapi kalau nggak ada kiper Emi Martinez ini, Emi Martinez KW, kalau di Indonesia kita menyebutnya KW ya. Ini bisa jadi Malaysia kalah atau imbang, dan ya itu menjadi salah satu poin plus. Tapi saudara-saudara, untuk pertandingan selanjutnya kan nggak bisa mengandalkan keberuntungan, nggak bisa mengandalkan kesalahan lawan. Jadi ya
ya Malaysia harus berubah lagi kan melawan pertandingan berikutnya. Nah, bagaimana dengan nanti kalau melawan Laos, saudara-saudara ya? Saya rasa sih Malaysia akan menang lah kalau melawan Laos. Laos kan dibantai itu tadi yang seperti yang saya bilang tadi. Dibantai sama dibantai sama Vietnam. Nah, main di kandang Laos saja kalah, apalagi main di kandang Malaysia kan. Dan kalau saudara-saudara lihat, waduh, waktu Laos lawan lawan Vietnam itu ball possessionnya kalah total, saudara-saudara. Vietnam sampai punya 71%, bayangin, menguasai. Dan ya udah beda kelas lah, dan saya rasa itu akan bisa menang Kim Pan Gon. Dan tapi begini, saudara-saudara, yang saya ingin pesan kepada Kim Pan Gon, pesan nggak, maksudnya gini, supaya itu lini tengah itu harus lebih banyak pegang bola, harus berani pegang bola, dan formasinya juga harus berubah, jangan lagi 5-5-4-1, bisa kalau mau ya 3-4-3 atau 3-5-2 malah lebih bagus atau lebih seimbang. Dan itu di lini tengah Brendan Gan sama si Wilkins itu harus berani pegang bola. Nah, karena begini saudara, pemain seperti Safawi di kiri atau Safawi di kanan atau Faisal di kiri itu butuh, kalau talentanya kemampuannya mau maksimal, memberikan ancaman kepada pertahanan lawan, itu harus mendapatkan dukungan yang maksimal dari lini tengah. Kalau lini tengahnya jarang bawa bola, mereka akan sulit untuk mengkreasi serangan ke depan. Yang terjadi adalah hanya mengandalkan serangan balik yang cenderung sporadis. Dan kalau itu sporadis ya otomatis akan mudah dipatahkan oleh pertahanan lawan. Gitu. Jadi penting untuk punya gelandang si Wilkin sama si Brendan Gan untuk pegang bola lebih lama, atau siapapun nanti yang akan dipasang di tengah itu sebagai box to box midfield, sebagai gelandang di tengah itu, dia harus bisa pegang bola supaya sayap-sayapnya itu bisa melancarkan serangan ke depan dengan baik. Karena sayang saudara-saudara, pemain seperti Safawi dan seperti Faisal kalau dia tidak banyak menguasai bola, dia tidak banyak menekan ke depan, itu sayang, sia-sia. Ya kayak pemain kayak Cristiano Ronaldo, kalau dia nggak pegang bola kan nggak akan bisa jadi gol gitu loh. Intinya kayak gitu. Pemain kayak Messi kalau nggak dikasih bola nggak akan bisa dapat gol. Nah, itu harus melawan Laos itu harus fokus ke situ. Fokus ke situ karena ya sayang aja, dan saya rasa akan bisa karena Laos ya kalah 0-6 itu di pertandingan pertama, udah saya rasa mental mereka udah jatuh kan. Walaupun masih belum kalah di pertandingan pertama, belum tentu juga nanti di pertandingan berikutnya loyo kan. Nah, itu sepak bola. Tapi saya percaya sih nanti pasti akan ada perubahan di babak kedua, di pertandingan kedua, karena memang Kim Pan Gon pasti menerapkan strategi yang dia sengaja bertahan waktu lawan Myanmar. Itu saya percayanya, saya rasa seperti itu. Dan nanti yang kalau sudah dapat 2 poin, dapat 2 kemenangan, dapat 6 poin, tugas paling berat Malaysia ada di 2 pertandingan terakhir ketika melawan Vietnam dan Singapura. Semalam waktu pertandingan Vietnam lawan Singapura, si Nguyen Quang Hai itu cedera, saudara-saudara. Cedera itu. Pemain yang di Prancis itu, yang di Pau FC itu cedera, dan nggak tahu apakah dia masih bisa melanjutkan pertandingan di pertandingan kedua, ketiga dan seterusnya atau tidak. Karena Vietnam ini punya jeda, nanti pertandingan hari berikutnya dia nggak main, dia baru main lagi lawan Malaysia. Jadi dia punya waktu istirahat itu dari pertandingan pertama ke pertandingan kedua lebih panjang, dan itu bisa jadi buat recovery si Quang Hai. Tapi ya walaupun Quang Hai nggak main kan, si lini penyerangnya kan Nguyen juga, Nguyen siapa itu, pokoknya namanya Nguyen semua. Terus di tengahnya itu juga bahaya, Nguyen juga. Terus Doan Fang Hao
Don Fang Hao itu juga jadi, jadi ya memang susah. Kalau saya rasa kalau kalau Malaysia menunjukkan permainan kayak lawan Myanmar, dia kemudian tanding lawan Vietnam, ya jangan berharap keberuntungan. Pasti kalau mainnya seperti itu saya rasa kalah. Akan kayak ini tidak meremehkan ya, tapi itu memang faktanya di atas kertas seperti itu, walaupun sepak bola itu kadang penuh dengan kejutan, saudara-saudara, dan ya harus berubah lah. Dan nanti kemudian kalau misalnya andai kata skenario paling buruk Malaysia kalah lawan Vietnam, berarti pertandingan lawan Singapura, pertandingan terakhir itu akan jadi kunci. Syaratnya ya Singapura menang lawan Laos, menang lawan Myanmar, walaupun lawan Vietnam pasti kalah lah atau imbang. Nah, itu kuncinya di pertandingan terakhir, dan kemungkinan itu akan ya saya 50-50 lah, walaupun mainnya di kandang ya. Walaupun mainnya di kandang Malaysia, saya rasa 50-50. Susah memprediksi, apalagi kalau Malaysia masih main kayak waktu lawan Myanmar gitu. Kecuali Malaysia sudah bisa berubah, si lini tengahnya bisa pegang bola lebih lama, terus sayapnya dua itu bisa lebih agresif, bisa mendikte permainan, itu akan beda, saudara-saudara. Saudara-saudara, pesan saya waktu lawan Vietnam adalah Vietnam itu punya pergerakan tanpa bola yang bagus. Berdasarkan pengamatan saya semalam, waktu pertandingan melawan Laos maupun pertandingan sebelumnya yang dijalani Vietnam, mereka itu punya pergerakan tanpa bolanya bagus. Jadi pemain itu dia bisa bergerak ke depan, terus temannya itu dari belakang bisa kasih umpan, kena di kakinya. Dan itu udah sering mereka praktekkan, ya karena karena mereka udah saling mengenal kan, udah bermain lah. Jadi umpan-umpannya itu memang itu bahaya sekali, saudara. Vietnam itu cara mainnya seperti, walaupun itu sudah bisa dibaca, pelatih yang lain, Kim Pan Gon itu juga udah tahu, Shin Tae-yong juga udah tahu, Mano Polking udah tahu, semua pelatih di Asia Tenggara itu udah tahu, tapi itu tetap susah diantisipasi. Waktu lawan Laos kan juga terlihat golnya itu, beberapa golnya juga lahir dari skema seperti itu. Jadi jadi kayak apa ya? Ya kayak Argentina main kemarin waktu Messi pegang bola terus tiba-tiba dia bergerak ke kiri, ngumpannya ke kanan. Nah, kayak gitu. Itu yang terjadi dengan Vietnam itu seperti itu, dan itu harus diwaspadai. Itu Malaysia butuh pemain yang, makanya itu yang saya bilang, harus bisa pegang bola, harus berani pegang bola, mendelay bola, supaya Vietnam itu tidak melakukan teropas yang itu berbahaya. Dan kalau Anda bertemu Vietnam, Malaysia bertemu Vietnam nanti, kemungkinan sayap Malaysia akan tertekan. Nah, itu makanya harus butuh pertahanan yang disiplin, harus pemain belakang disiplin, dan awasi pula pergerakan tanpa bola Vietnam. Nah, itu yang paling kunci Vietnam itu di situ, pergerakan tanpa bola mereka. Jadi pemain itu kayak chemistry-nya itu sudah jadi. Jadi sudah tahulah si A mau kemana, si B mau kemana, bolanya nanti diumpan kemana, nanti akan nyampe nya di mana. Nah, itu kelebihan Vietnam. Selain eksekusi Vietnam itu bagus, eksekusi dari luar kotak penalti. Mereka berani, pemain-pemain mereka berani menendang dari luar kotak penalti. Mereka berani menendang dari posisi yang sebenarnya tidak menguntungkan, tapi mereka bisa melakukan. Mereka juga berani duel 1 lawan 1, tandukan. Wah, pokoknya itu susah lah lawan Vietnam, dan ya hasil imbang saya rasa udah bakal jadi maksimal lah. Syukur-syukur bisa menang. Kalau memang keberuntungan baru memihak, ya bisa menang atau bisa imbang lah, kayak gitu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita tentang hasil pertandingan Malaysia melawan Myanmar, dan apa yang harus dilakukan kemudian nanti waktu melawan Laos, waktu melawan Vietnam, waktu melawan Singapura.
Dan saya rasa saya sih merasa yakin Malaysia bisa mengalahkan Laos. Kemudian nanti kalau Vietnam ya saya nggak tahu, kemungkinan bisa kalah. Dan kalau lawan Singapura ya 50-50 sih, saya nggak tahu ya apakah Malaysia bisa lolos ke semifinal atau tidak kalau melihat permainan lawan cara bermain melawan Myanmar. Karena ya begini saudara-saudara, sepak bola itu kadang memang butuh keberuntungan, tapi keberuntungan itu tidak bisa diharapkan. Maksudnya kita tidak bisa mengharap keberuntungan datang setiap pertandingan. Nah, harus dengan kemampuan kita sendiri, harus kita berusaha sekuat tenaga sampai keberuntungan itu datang. Nah, kira-kira begitulah. Walaupun ini masih panjang dan ya saya sih tetap berharap Malaysia bisa lolos semifinal dan kalau bisa ketemu Indonesia di final. ya saudara-saudara, ya itu tadi pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga komentator gadungan. Tapi kalau itu benar berarti ya sebuah kebenaran. Kalau kurang berkenan ya nanti kita sambung di edisi berikutnya saudara-saudara dengan tema-tema yang lebih menarik, dengan tema-tema yang lebih bermanfaat, dengan tema-tema yang lebih berguna di lain kesempatan. Dan jangan lupa kalau Anda merasa enjoy, Anda merasa menikmati channel komentator gadungan, like, share, and subscribe. Sebarkan berita baik ini kepada rekan-rekan Anda, kepada saudara-saudara Anda, kepada keluarga Anda. Jangan lupa ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di YouTube dan di Instagram. Oke saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.